Hai sahabat hidroponik, ketemu lagi di channel Teras Hidroponik bersama gue Ivan. Hari ini gue mau ajak jalan-jalan dikit ke greenhouse, tempat kita tanam sayur di sini gitu. Emang semenjak pandemi ini gimana ya, banyak aktivitas yang kita perhatiin di luar tuh, banyak aktivitas berubah karena semenjak adanya kerja di rumah WFH gitu, banyak orang nyari kesibukan sendiri ya, terutama nyari hobi-hobi baru kayak bikin apa, terutama yang paling kental yang gue lihat di pandemi ini, orang nanam sayur gitu. Nanam sayur ini banyak jenisnya, jadi antara bisa dibilang kayak gaya hidup, hobi, atau mau dijadiin bisnis ya, jadi macam-macam. Tapi di semenjak pandemi gini, nanam sari itu udah jadi kayak apa ya, rutinitas aktivitas plus dijadiin apa ya, bisnis juga gitu ya, karena emang kegiatan juga santai, nggak terlalu ribet, nggak apa ya, ya nggak, tapi banyak makan waktu lah intinya kayak gitu. Terus juga bisa bikin pikiran kita tenang, santai gitu kan dari nanam sayur. Makanya di pas masa corona gini, banyak orang bikin hobi-hobi baru, coba ide baru, akhirnya mereka nemu yang namanya apa ya, kegiatan atau bisnis baru di tengah pandemi gitu, yang akhirnya bisa ngasilin ya pundi-pundi rupiah lah, 1.000 2.000 perak gitu kurang lebihnya. Makanya sayuran ini menanam atau kurang lebih ya nandur ya bahasa Jawanya, itu bisa dijadiin salah satu aktivitas yang menyenangkan ya buat kita, terutama anak-anak muda gitu. Karena hidroponik ini banyak diminatin sama anak-anak muda ya. Karena hidroponik ini pertama metodenya simple, penanamannya nggak rumit, nggak pakai tanah, nggak kotor-kotoran. Terus hasil panennya juga lebih jelas, masa panen waktunya juga lebih cepat, kualitas sayurnya lebih terjaga. Dan biasanya anak-anak muda yang lihat gitu, mereka setelah panen senang gitu ya, karena bisa ngelihat kebunnya warna-warni, bisa bikin sayuran yang fresh, segar gitu. Padahal sebenarnya nanam itu nggak susah ya, nggak usah gampang, asal kita teliti, rajin, dan ya telaten lah gitu. Karena kan tanaman kan makhluk hidup juga ya, jadi mereka harus diperhatiin gitu, dikasih nutrisi ya, kebutuhan dia harus diperhatiin. Jadi selagi kita cukupin kebutuhan sayuran yang kita tanam, pasti hasilnya sesuai ekspektasi kita gitu. Makanya di tengah pandemi gini, anak-anak muda coba aja untuk berhidroponik di rumah. Nggak usah mikirin dari skala besar, nggak usah mikirin masalah bisnis, hobi aja dulu gitu. Nanam dari rumah, di pekarangan rumah kalian, di ya ada lahan kosong, pakai aja buat nanam sayur. Di samping bisa bikin penghijauan juga, asupan oksigen di rumah, itu juga bisa bikin cantik teras rumah kalian gitu kan. Setiap orang yang ngelihat sayuran-sayuran warna-warni ya, kayak selada atau apa sih, mereka bakal bawa dampak positif dan segar gitu melihatnya, fresh aja gitu. Untuk referensi masalah menanam, kalian bisa cari di YouTube, di Google udah banyak kok, atau juga kalian juga bisa lihat di video-video gue yang sebelumnya, mungkin ada informasi yang berguna dan pas dengan informasi yang kalian lagi cari. Kalian bisa cari di video-video selanjutnya gitu. Pokoknya sebenarnya apa ya, anak muda zaman sekarang susah untuk digerakin di industri pertanian ya, yang gua pelajarin cukup susah. Hanya yang ya paling sekian persen lah kurang lebih, karena mereka lebih disibukin dengan aktivitas lainnya gitu. Kayak tadi, seperti yang pertama gue bilang, aktivitas hidroponik ini cukup menyenangkan. Bagi kalian yang belum pernah coba dan baru mau coba, bisa coba mulai dari sekarang gitu. Cukup simple, dan ya seperti yang kalian sendiri lihat di belakang tuh, kalau melihat warna-warni segar gini kan, baunya lah segar ya gitu ya.
Karena prinsipnya percaya nggak percaya, tanaman atau sayuran itu bakal bawa dampak aura positif ke kita atau ke lingkungan rumah atau lingkungan sekitar. Pasti deh bakal bawa dampak positif. Apa efeknya ya enak aja gitu. Buat orang yang berkunjung ke rumah atau apa enak aja gitu. Oh ya, ini di sini gue mau ngasih sedikit apa ya, review tanaman yang gue tanam. Kemarin waktu di video yang berapa ya, gue ngasih lihat tanaman kailan masih kecil-kecil, tapi di sini udah cukup besar dan udah siap panen. Mungkin minggu ini baru dikeluarin di kailan. Gue mau kasih lihat. Oke, ini di belakang ada tanaman kailan. Ini udah siap panen, ini udah besar banget. Kailan ini udah umur 30 HST, 30 hari setelah pindah tanam. Terus juga kemarin yang di video selanjutnya gue nunjukin tanaman cesim masih kecil-kecil. Nah sekarang cesim yang masih kecil itu nih gue nunjukin lagi, udah cukup besar. Cesim udah gede-gede banget tuh. Cesim gue sawi ya, sawi pahit. Jadi cesim ini salah satu tanaman yang bisa dibilang gampang ditanam ya, gampang ditanam, perawatannya nggak ribet, dan ya cukup simple, bisa dipraktekin sama teman-teman yang mau coba berhidroponik. Jadi setiap pagi emang gue selalu kontrol tanaman, apa ngecek-ngecek apakah ada daun yang kuning, ada daun yang kena hama, atau air ada yang mampet atau enggak. Memang di hidroponik jangan kira kita menanam dengan metode hidroponik itu nggak ada kendala. Setiap semua jenis penanaman, metode penanaman mau konvensional ataupun dengan sistem hidroponik atau apapun itu, pasti yang namanya kendala itu ada ya. Mulai dari mesin mati, terus airnya apa namanya mampet atau apa, pasti ada, nggak mungkin nggak gitu. Makanya setiap teknik penanaman pasti mereka punya kendala masing-masing, dan itu bagaimana kita aja teliti atau mau kelola atau mengurus setiap harinya. Jadi mulai dari maintenance setiap hari, pagi siang sore harus dikontrol setiap hari, mulai dari instalasi, mulai dari kualitas tanamannya kita kontrol, mulai dari ppm, nutrisi dan sebagainya gitu. Jadi emang harus dikontrol terus setiap hari. Dan satu lagi apa ya, masalah nutrisi. Banyak brand-brand di luar nutrisi yang menurut kita itu merek-merek bagus. Sebenarnya bukan masalah ke mereknya ya, tapi bagaimana kita bisa bikin takaran yang pas sesuai yang dibutuhin sama tanamannya. Karena masing-masing tanaman itu punya takaran nutrisi atau kandungan ppm yang beda-beda. Jadi bagaimana kalian bisa ngolahnya aja lah gitu. Semua merek bagus kok intinya. Terus juga untuk pH air gue cuma menyaranin yang bagus itu kisaran angka di 6,5an kurang lebih ya. Jangan sampai di angka 8 atau 10, jangan. Asamnya terlalu tinggi. Itu untuk pH ya. Nah, untuk sayuran selada di sini kurang lebih kayak gini ya. Ini selada jenis, di sini di meja satu ini ada 2 jenis komoditi selada. Itu selada yang di sini nih jenisnya ada yang jenis selada hijau Azad Batavia sama selada green coral. Nah ini green coral. Dia bedanya coral sama Batavia itu, kalau coral ini dia daunnya lebih mengeriting. Jadi bagian atasnya lebih keriting ya, lebih keriting. Tapi kalau Batavia RZ dia daunnya lebih lebar dan besar gitu. Jadi selada itu jenisnya banyak, beda-beda, nggak sama. Jadi untuk berat yang dihasilin usia 30 sampai 35 hari untuk selada itu, bobot yang kita dapat satu bijinya itu kurang lebih sekitar sampai 250 gram, 1 kilo isi 4. Ya, kalau kita mau full sampai 30 hari sebenarnya di usia 25 juga udah bisa panen sih. Cuman kalau kita nyari berat mau sampai gede gitu ya 30 sampai 35. Beratnya bisa sampai 250 gram dari satu benihnya itu, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini tanaman yang di belakang ini green coral sama Azad Batavia tuh guys. Yang di sini table kemarin habis dipanen, udah kita isi bibit baru, masih progres ya. Memang sengaja di sini panennya continue ya, nggak langsung serempak, jadi biar bisa ada stok aja dan nggak ada kekosongan. Untuk di bawah di sini juga kita punya pakcoy ungu.
Jadi pakai ungu. Nah ini di belakang RZ Batavia semua, selada hijau benihnya Batavia ya. Nah di sini pakcoy ungu ya, jadi yang kalian ini pakcoy ungu, cuma beda di warna aja sih, memang tampilan lebih bagus, tapi ya ini jenis pakcoy ungu gitu. Ada romen. Itu juga di sini juga di Cisalada Farm ini kita tanam macam-macam kayak terong timun atau kita macam sampai jenis bunganya kita tanam ya. Ini di belakang bunga jengger ayam, ini bunga jengger ayam, ini bunga rose blossom yang lagi kita kembangin pakai metode hidroponik. Terus juga di sini kita ada butterhead, cuman masih progres, belum gede. Itu selalu ada butterhead di belakang, butterhead. Dan di sini pakcoy, pakai biasa ya, pakcoy hijau. Di belakang ada samhong, sawi samhong. Jadi tanah nutrisi kita taruh di sini nih. Kalau teman-teman lihat, kita kubur di bawah tandonnya. Tuh kita ngejaga agar suhu atau pH tuh tetap normal ya. Nah kalau untuk nanam hidroponik ini yang dijaga itu suhu air kalau bisa di bawah 30 derajat ya, 29 28 derajat, jangan sampai di atas 30 derajat karena makin panas air karena bisa penguapan dan kena tanaman juga nggak bagus, layu. Nah guys, ini di belakang sawi samhong atau bahasa lainnya apa ya, mustard atau sawi kuning. Ini umur 20 hari, kita angkat satu ya. Ini sawi samhong umur 20 hari AST ya, sawi samhong. Ini juga minggu ini mau dipanen. Jadi khusus yang sawi ini kita nggak fullin sampai 30 hari biar apa ya, biar satu packnya itu kita isinya ada 2 atau 3, biasanya kan isi 1 besar. Kita memang mau kita coba satu packnya isinya 2 karena standar kita jual itu kita 200 gram lebih, 200 gram plus, jadi 200 gram satu pack. Standar kita sih tanaman yang siap ditanam itu yang di sini sih minimal standar kita per pot itu 100 gram, jadi standar 200 gram kita jual per pack, isinya 2 sayuran gitu ya. Sebenarnya teman-teman punya standar masing-masing ya, beda-beda, tinggal tergantung gimana kalian cocokin harganya aja gitu, masing-masing ya beda-beda ya. Apa ya, apalagi ya. Oke, sekarang lanjut ke tempat semai ya. Jadi di sini tempat instalasi pembesaran atau tempat yang buat nanam ya, pembesaran deh. Nah di sini semai ya, jadi buat yang di semai nih ada white grass atau rumput gandum. Ini rumput gandum yang kita tanam metodenya apa ya, campur pakai arang sekam. Ini microgreen. Jadi nah nih, ini bibit gandum kita tanam apa ya, dibikin microgreen, artinya cuman 7 sampai 10 hari ini udah siap panen. Jadi ini bukan rumput biasa, ini rumput gandum, dikonsumsi daunnya. Jadi bahan kandungan yang vitamin atau zat yang ada di rumput gandum itu 90% itu klorofil. Jadi fungsinya kalau buat kesehatan banyak gitu ya. Nah itu microgreen rumput gandum ya, white grass. Di belakang ada curry. Ini yang lagi kita coba kembangin, timun Jepang curry. Udah beberapa udah berbuah sih, udah mulai keluar buah lah tuh. Padahal ini dari timun Jepang ini curry ini umurnya sekitar 30 harian lah, 30 hari 30 HST ya, tapi udah bisa setinggi, lebih tinggi gue, terus udah keluar buah. Padahal belum nyampe 2 bulan loh, baru 30 HST udah ngeluarin buah, dan buahnya cukup banyak ya. Terus kita juga ada brokoli di bawah, konvensional ya, pakai arang sekam gitu. Kalau di sini ya ini bibit-bibit yang kita tanam pakai metode prasmai. Jadi biar
ngirit rock wool biar nggak habis rock wool gitu. Karena kalau kita misalnya langsung semai di rock wool gitu ya bagus sih, cuman kadang-kadang ada yang nggak tumbuh, sayang ya, lumut kayak gini nih. Ini ada beberapa yang nggak tumbuh, lumut, sayang. Jadi kita pakai metode prasemai dulu, pas udah tumbuh baru kita pindahin ke rock wool gitu. Ya kurang lebih untuk penjelasan hari ini kayak gitu dulu ya. Buat teman-teman yang mau coba berhidroponik apapun itu, mau coba pakai konvensional juga nggak apa-apa ya. Mulailah dari hal yang paling sederhana dah, yang dari simpelnya dulu, dari skala rumahan, dari skala hobi, dari skala coba-coba ya. Mungkin kedepannya kalau prospeknya bagus buat kalian bisa kembangin lagi dan bisa bikin ya kebun kecil-kecil atau kebunan besar, gimana kalian aja gitu. Intinya anak muda jangan takut untuk jadi petani, karena menanam itu adalah hal yang paling menyenangkan. Asal kalian sabar, telaten, pasti bisa kok bikin sayuran yang bagus-bagus seperti orang-orang di luar gitu. Oke, nanti buat teman-teman ya, kalau ada yang mau ditanya-tanya masalah apa aja seputar tanaman, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa kasih like di video gua, bisa tulis komentar juga, dan jangan lupa untuk subscribe channel Teras Hidroponik biar channel ini bisa lebih maju dan berkembang gitu. Karena satu like, komen, dan subscribe dari kalian buat kita semangat lagi untuk bikin konten dan untuk sharing lagi, berbagi ilmu lagi ke teman-teman semua gitu. Oke. Terus juga jangan lupa follow Instagram kita. Kita ada Instagram di Teras Hidroponik 88, dan untuk Instagram gua ada di Ivan Indonesia 88. Jangan lupa di follow juga kalau kalian mau follow. Pokoknya apapun itu, kalian mau nanya pertanyaan terus saya di kolom komentar. Kalau waktunya pas, pasti gue jawab gitu. Terus juga gue juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video gue setiap kali gue upload, kalian selalu nonton. Terima kasih pokoknya. Gue di YouTube juga belum lama, baru berapa bulan ya. Cukup senang sih, ini sih gue di sini berbagi ilmu yang gue tahu aja sih seputar sayuran gitu aja. Gue juga di sini masih belajar, masih pemula, belum apa-apa. Kita sama-sama belajar aja di sini, sama-sama sharing, belajar, bagi-bagi pengetahuan, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, terus juga thank you yang pertama tadi gue udah ngucapin thank you buat yang selalu nonton video gue. Maaf kalau dalam proses editing atau syuting nih kualitasnya nggak bagus ya, masih belajar deh, masih pemula. Makasih yang udah ngikutin, makasih juga yang udah subscribe channel gue di Teras Hidroponik. Thank you yang udah subscribe, thank you, makasih banyak, thank you. Pokoknya terima kasih buat dukungan dari kalian semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari gue dan Teras Hidroponik dan Cisalada Farm. Oke, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.